Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan presentasikan tentang membuat studi kelayakan usaha dalam bisnis digital. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Binti Nur Masula dengan NIM 20080310404024 dan rekan saya Claudia Bagis Alfitriani dengan NIM 20080310404040. Yang pertama yaitu pengertian studi kelayakan usaha dalam bisnis. Studi kelayakan usaha dalam bisnis digital adalah sebuah proses yang menentukan suatu ide bisnis berpotensi menjadi bisnis yang sukses atau tidak. Studi kelayakan yang diterapkan secara benar akan menghasilkan laporan komprehensif tentang kelayakan bisnis yang akan direalisasikan dan mengukur besaran risiko yang mungkin terjadi. Suatu kelayakan bisnis memiliki aspek-aspek yang telah ditentukan untuk menetapkan apakah bisnis tersebut dapat disebut sukses atau tidak. Selanjutnya yaitu aspek-aspek yang digunakan untuk mengkaji kelayakan bisnis. Aspek-aspek yang digunakan untuk mengkaji kelayakan suatu bisnis antara lain, satu, aspek pasar dan pemasaran. Mengkaji terhadap pasar memiliki maksud untuk mengukur apakah ide atau peluang bisnis memiliki kemampuan untuk diserap dengan baik oleh pasar atau tidak. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat menganalisis pasar, yaitu yang pertama, kondisi dan karakteristik pasar. Seorang wirausaha digital perlu mengenali kondisi dan karakteristik tempat yang dijadikan pasar barang atau jasa yang ditawarkannya. Apakah target yang hendak dituju oleh pasar konsumen, industrial, reseller, atau pemerintah, serta apakah pasar yang akan dimasuki memiliki karakteristik monopoli, oligopoli, persaingan sempurna, atau monopolistik. Yang kedua yaitu permintaan konsumen. Hubungan antara wirausaha digital dan konsumen dibangun melalui penawaran dan permintaan atas barang atau jasa. Jumlah permintaan dan penawaran yang berlangsung di pasar saat ini dapat dijadikan dasar untuk mengetahui struktur pasar barang atau jasa. Yang ketiga yaitu produk sejenis maupun substitusinya. Langkah pertama untuk mengidentifikasi produk sejenis adalah dengan membagi pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda. Variabel utama yang digunakan untuk melakukan segmentasi pasar meliputi geografis, demografis, psikografis, dan perilaku. Setelah itu, segmentasi pasar dapat dilanjutkan memilih salah satu pasar sebagai target berdasarkan data penjualan terakhir, proyeksi laju pertumbuhan, dan margin laba. Lalu yang terakhir yaitu membangun dan mengkomunikasikan keunggulan barang atau jasa kepada konsumen. Yang keempat yaitu harga pasaran dan daya beli konsumen. Langkah yang harus dilakukan adalah mengukur daya beli masyarakat dengan mengukur tingkat pendapatan dengan pendapatan belum dibelanjakan. Yang kelima yaitu strategi pemasaran yang tepat. Ada beberapa hal yang menentukan keberhasilan persamaan yaitu desain barang atau jasa, tinggi atau rendahnya harga, kualitas barang atau jasa terhadap pesaing, dan pemilihan lokasi distribusi. Yang terakhir yaitu prediksi penjualan. Tahap-tahap yang harus dilakukan pada saat akan memprediksi penjualan yaitu yang pertama, mengumpulkan data primer seperti survei atau sekunder seperti buku dan jurnal. Yang kedua, pengolahan data. Yang ketiga, penentuan metode berdasarkan faktor-faktor perubahan ekonomi, politik, atau sosial. Kemudian dilanjutkan dengan proyeksi data serta pengambilan keputusan terkait perencanaan jangka panjang atau pendek terkait produksi, keuangan, dan penjualan. Selanjutnya yaitu aspek teknis dan aspek produksi. Aspek ini lebih mengarah kepada pengkajian untuk mewujudkan barang atau jasa yang dibutuhkan dan diharapkan oleh pasar. Analisis teknis dan produksi berkaitan langsung dengan kualitas dan kuantitas barang atau jasa yang ingin dikembangkan. Pertanyaan-pertanyaan terkait analisis aspek teknis dan produksi bertujuan untuk beberapa maksud tertentu, antara lain memfasilitasi ide dan peluang bisnis, mengembangkan sebuah ide, memperkirakan pangsa pasar suatu barang atau jasa, dan melakukan tes pasar atas barang atau jasa yang baru. Selanjutnya yaitu aspek manajemen. Suatu fungsi manajemen yang berjalan dengan baik
dalam menjalankan bisnis, mewujudkan kondisi usaha yang tertata dan terkendali. Aspek-aspek manajemen dalam usaha bisnis digital yang perlu diperhatikan sebagai berikut. Yang pertama, manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan komponen yang sangat penting pada saat merintis suatu bisnis. Pengelola sumber daya manusia yang baik akan berbanding lurus dengan peningkatan produktivitas usaha. Suatu usaha yang memanfaatkan internet harus menerapkan pengembangan sumber daya manusia di bidang bisnis internet agar dapat mencapai keberhasilan bisnis. Pengembangan sumber daya manusia tersebut memiliki tujuan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dengan segala skill yang dimiliki. Tahapan-tahapan yang perlu dilakukan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia oleh suatu perusahaan antara lain. Yang pertama, memberikan pelatihan. Pelatihan kepada karyawan dapat dilakukan dengan memberikan materi tentang bagaimana cara melakukan bisnis internet, bagaimana cara memupuk rasa percaya diri, bagaimana melawan rasa takut, bagaimana cara berpikir positif, dan lain-lain. Yang kedua yaitu penerapan implementasi. Pada tahap ini, setelah karyawan telah mendapatkan pelatihan sesuai dengan kebutuhan pada masing-masing bidang, maka setelah itu dilakukan penerapan dan implementasi atas tahapan-tahapan yang telah didapatkan melalui pelatihan. Yang terakhir yaitu evaluasi. Setelah melalui proses pelatihan serta melakukan penerapan dan implementasi di dunia kerja, pada akhirnya para karyawan akan dievaluasi kinerjanya oleh perusahaan. Pada tahap ini, perusahaan dapat mengetahui seberapa efektif tahap pelatihan yang telah diberikan oleh perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang kedua ada manajemen biaya. Nah, berikut ini adalah hal-hal yang harus dilakukan ketika akan memanajemen biaya suatu perusahaan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada menganalisis biaya operasional. Dalam menganalisis biaya operasional ini, maka akan dapat membantu dalam menetapkan harga yang menguntungkan atas hasil produk usaha dan menghitung laba yang diperoleh. Kemudian biaya ini akan dianalisis menjadi rancangan operasional perusahaan bisnis digital. Yang kedua ada menghitung keuntungan dan kerugian. Nah, menghitung keuntungan dan kerugian ini dapat dihitung dengan cara yang sederhana, yaitu dengan cara mengurangi biaya produksi yang dikeluarkan dengan hasil penjualan produk. Next. Yang ketiga ada aspek keuangan. Aspek ini sangat diperlukan bagi perusahaan untuk mengetahui dan mengukur profitabilitas usaha di masa mendatang. Perusahaan dapat menilai apakah usaha tersebut layak dalam jangka waktu yang panjang dengan menggunakan beberapa pendekatan seperti pendekatan present value dan pertimbangan jangka waktu tingkat pengembalian biaya investasi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisis aspek keuangan antara lain yang pertama, kebutuhan dan sumber dana investasi, yang kedua, angsuran pinjaman, yang ketiga, proyeksi penjualan berbanding biaya produksi atau break-even point, yang keempat, ada penilaian modal dasar usaha. Penyusunan laporan keuangan diperlukan dalam bisnis digital guna untuk mengetahui siklus keuangan yang terdiri dari pemasukan dan pengeluaran. Contoh laporan keuangan ini tuh misalnya laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Melalui laporan ini kita dapat melihat apakah modal dapat digunakan sesuai dengan anggaran. Next. Yang keempat ada aspek hukum dan perizinan. Aspek hukum ini memiliki tujuan untuk menganalisis legalitas usaha yang dijalankan, meliputi ketepatan bentuk badan hukum, perizinan, dan jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh pihak ketiga yang berupa perorangan atau bisa bank, koperasi, lembaga pembiayaan lainnya. Berikut ini merupakan undang-undang yang terkait dengan bisnis online antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada Undang-Undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan mengatur segala sesuatu tentang perdagangan. Tentunya bisnis online diatur di dalam Undang-Undang Perdagangan ini juga meskipun bentuknya dalam bentuk online atau digital. Yang kedua, ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang membeli barang di dunia maya diperlakukan sama selayaknya konsumen pada umumnya.
Yang ketiga, ada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE nomor 11 tahun 2008 yang mengatur mengenai setiap penyebaran informasi dan transaksi yang dilakukan secara elektronik. Nah, transaksi elektronik yang dimaksud di sini itu adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik. Next. Yang terakhir ada aspek lingkungan. Lingkungan dapat berperan sebagai peluang sekaligus suatu ancaman atas keberlangsungan sebuah usaha. Lingkungan bisnis digital ini juga memiliki persaingan dengan perusahaan lokal dan internasional yang membuat suasana persaingan ini semakin kompetitif, serta faktor kekuatan tawar-menawar dari para pembeli dan para pemasok lokal dapat menjadi ancaman untuk para pebisnis lainnya. Perubahan lingkungan bisnis dari masa ke masa dapat dikategorikan dalam 5 kategori, yaitu era bisnis global, era pasar global, era globalisasi informasi, era teknologi informasi, dan era manajemen strategi mutu. Analisis terhadap aspek lingkungan juga diperlukan dalam era bisnis digital saat ini yang memiliki maksud untuk mengidentifikasi kondisi lingkungan operasional, lingkungan industri, lingkungan ekonomi, serta hal-hal yang terkait analisis mengenai dampak lingkungan. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Welcome to Tekno. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.